Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terlambat 3 menit dari waktu yang dijanjikan. Gak apa ya. Ya, malam ini kita akan bahas lagi tentang value creation. Karena ini topik yang sangat penting kalau Anda mau berbisnis dan juga membangun brand, ya. Ini sebentar, saya lupa menghidupkan laptop saya. Iya. Oke, supaya nanti bisa. Iya. Saya silent dulu, oke. Baik. Ada Ari Budi Utomo. Wah, Mas Ari Budi Utomo. Lama kita nggak live bareng ya. Kita kapan nih mulai bareng? Timbo, waduh. Timbo ini tukang gambar nih. Terus kemudian, iya Mbak Vivi. Nanti nanya ya, live ya, saya open mic nanti. Biar seru. Terus ada siapa lagi nih? Andi Taru. Salam kenal, saya belum kenal. Ya, ada Aura Sufa, Kokis. Ada Tom McKifley. Wah, malam Coach Tom, apa kabar nih? Kapan kita live bareng nih, kita sharing-sharing sama teman-teman. Oke, ada yang namanya susah nih, RHMM7. Kasih namanya jangan susah-susah lah. Mohon maaf, saya nggak baca yang di HP soalnya mata saya nggak bisa baca kecil-kecil tulisannya. Kemudian, wah ada Mas Gibran. Tapi bukan Gibran yang itu ya. Gibran MC katanya. Bayu Pradana Official. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih, dari Bali Mas Bayu, oke. Mas Coach Tom, mau banget. Yuk, kita rencanakan ya buat teman-teman follower saya maupun followernya Coach Tom. Karena seru nih, saya lihat Coach Tom juga sering ngebahas tentang brand, ngebahas tentang kalau Anda mau kerja keras ya, jadikanlah produk Anda yang jualan. Tapi kalau Anda mau nyantai, jadikanlah Anda punya brand yang jualan. Oke, Mas Baskoro. Mana nih Mas Baskoro nih? Kok belum muncul? Silakan nyaut Mas Bas, saya bisa invite langsung. Ini, iya, Mas Baskoro belum hadir kayaknya. Mungkin sholat Isya dulu kali. Ini Mas Bas ini sebetulnya yang minta jam 6:30 karena nanti jam 8 beliau harus rapid apa swab ya? Kalau nggak salah swab test. Katanya 1 kali 24 jam ya, dari kepulangan. Jadi besok pulang jam 20.30 itu harus 24 jam tepat, makanya saya majukan. Cuman ini coba saya WA ya beliaunya. Mas Baskoro saya nggak punya WA-nya. Harus di DM. Oke. Jangan-jangan lupa nih Mas Baskoro. Oke, belum muncul, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh ya teman-teman, ini saya mau bahas masalah etika aja ya. Kalau Anda masuk di tengah-tengah, maka bacalah pin message dulu ya. Jadi topiknya apa sih yang dibahas sekarang? Oh, tentang value creation. Nah, kenapa Anda harus tahu topiknya? Karena kalau pas nanya, jangan di luar topik ya. Itu secara etika tidak betul gitu ya. Kita kan harus belajar beretika juga di dalam bersilaturahmi maupun berkomunikasi ya.
Nah, yang kedua, jangan nanya konsultasi, karena konsultasi itu kan sesuatu yang sangat pribadi ya. Tapi saya punya kafe, tapi kafe saya nggak laku nih, gimana caranya laku? Nah, itu jangan di tempat umum lah nanyanya ya. Pakai DM saya jawab, nggak usah khawatir. Cuma itu juga salah satu yang tidak etis, karena satu, tidak sesuai topik, yang kedua, itu terbuka untuk umum. Nah, itu aja. Kalau Anda nggak keberatan, ya nggak apa-apa, tapi saya mengingatkan bahwa secara etika itu tidak benar ya. Jadi marilah kita akan menjaga etika, termasuk apa namanya konten dan segala macam. Nah, tadi juga saya sempat posting nih Mas Arif, postingannya agak 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 semprol juga itu, karena ada segitiga cone of learning ya, yang ditemukan oleh siapa ya, saya lupa namanya, itu tahun 1946. Itu dia mengatakan bahwa hadir di kelas itu menyerap ilmu 5%. Kalau ditambah dengan handout ya, textbook gitu, ilmunya yang diserap nambah menjadi 10%. Kalau nanti ditambah dengan audiovisual, itu ilmunya nambah lagi, jadi 20%. Kalau kemudian ada demonstrasi, menunjukkan contoh-contoh atau tanya jawab, maka dia naik menjadi 30% kalau nggak salah. Nah, kemudian dia menjadi 50% ketika Anda dilibatkan untuk ikut mengerjakan pekerjaan itu. Jadi mempraktekkan. Naik lagi menjadi 75%, 75% itu kalau mengerjakan para hadirin. Nah, itu saya lakukan kalau alumni saya tahu semua bahwa kita melakukan itu. Assalamualaikum Mas Bas. Waalaikumsalam, Pak Bi. Apa kabar, Pak Bi? Alhamdulillah sehat. Mas Bas kelihatan sehat Alhamdulillah. nih. Alhamdulillah, Iya. tadi sempat lari-lari sore. Waduh, luar biasa. Saya udah nggak berani keluar rumah sama sekali. Oh, gitu, Pak. Lari-lari, makan-makan, udah enggak, sepedaan, udah enggak. Betul-betul hanya di Iya. ruangan ini aja. Jadi Oh, gitu. ya, alhamdulillah ada waktu untuk nulis buku, ada waktu untuk Ah, menyusun, memperbaiki, mengupdate materi untuk workshop ya, dan juga nyimak live-nya Pak Budi sama Mas Bas. waduh, rajin banget nih, Pak Bi. Nggak ada kerjaan Kalau saya lain, nggak Mas, betah, Pak. kenapa? Kalau saya nggak betah, Pak, kalau terkungkung di ruangan. Kalau nggak keluar gitu, sehari atau dua Ya, hari, ya habis saya gimana? saya basicnya introvert, Mas. Basicnya nggak suka bergaul, sebenarnya itu. Jadi Ah, saya waktu SMA itu bisa nggak punya temen, kemudian saya kalau malam itu diem di kamar, gambar komik gitu. Itu buat saya sebuah apa ya, sebuah kenikmatan itu sendiri itu. Jadi malah kok ah, rame-rame itu malah nggak nikmat. Jadi ketika ketika sekarang harus terpasung di kamar ya nggak masalah buat saya. nggak masalah. Tapi yang penting Mas aktivitasnya masih aktif, Pak Bi. Itu kan yang masih terpenting, Pak. alhamdulillah. Ya, Mind and health kan, ya. jiwa dan Mas raga kan yang harus tetap sehat. Mas Bas, ini Yes. kita mau ngebahas tentang value creation. Ini kan Mas Bas ini kan uh, profesional multinasional untuk value creation. Sementara kalau kemarin kita bahas bersama Mas Indrawan Nugroho. Nah, beliau ini Ya. akademisi lah ya, akademisi. Jadi ada beberapa praktek yang beliau lakukan, tapi lebih banyak Hmm. memang memberikan apa ya, konsultasi ya, istilahnya kita atau mentoring. Nah, Ya. kalau Mas Bas ini kan hands on langsung mengerjakan. Saya pun juga sebetulnya selama ini value creation yang saya usulkan kepada klien itu pun bukan saya mutusin, artinya risiko bukan di Hmm. tangan saya. Saya mengusulkan Hmm. para profesional itu yang memutuskan.
Nah, Ya, sebelum cerita tentang pengalaman bagaimana menciptakan value creation atau berembuk sama agensi, Mas Bas monggo memperkenalkan diri dulu, karena boleh. banyak follower saya yang belum kenal Mas Bas nih, biar pada follow Mas Bas semuanya. Silakan Waduh, Mas, terima kasih. Ya, silakan. terima kasih Pak Bi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Bi yang sudah mengundang saya di forumnya Pak Bi ini. Saya sangat merasa terhormat Pak terus terang karena Terima eh, kasih. Pak Bi menyempatkan diri untuk mengundang saya berkenalan dengan komunitasnya ya. Satu hal yang saya pikir luar biasa Pak. Yang kedua juga saya berterima kasih juga dengan Pak Bi, istilahnya ikut mempopulerkan yang namanya value creation nih Pak Bi. Ya Ya, karena selama ini saya sebagai ya tadi yang Pak Bi sampaikan sebagai profesional, sebagai praktisi itu giliran saya sudah selesai kontraknya menjadi profesional bekerja untuk perusahaan-perusahaan multinasional, akhirnya saya kan melihat Pak ada celah di mana untuk membantu teman-teman entrepreneur UMKM, termasuk di situ untuk bisa istilahnya apa Pak yang lebih keren itu kan naik kelas ya Pak ya untuk meningkatkan kapabilitas kapasitasnya menjadi pebisnis yang sejati gitu loh Pak. Nah saya melihat kalau dari luar khususnya ya Pak ya, waktu saya dulu bekerja di Indonesia atau saya bekerja di luar Indonesia, saya melihat ke dalam itu Indonesia itu potensinya besar. Dari sisi sumber dayanya termasuk sumber daya manusianya itu sebenarnya potensinya besar. Dan hanya memang kita orientasinya tidak banyak yang keluar Pak, keluar Indonesia. Jadi keterbatasannya hanya memikirkan di rumah kita sendiri. Gitu. Sementara kalau dari luar, ya nggak usah jauh-jauh lah. Singapura, Malaysia, mereka orientasinya tuh tidak hanya di rumahnya sendiri, tapi juga keluar. Kadang-kadang orang berpikir, Pak, bahwa wah, itu kan mereka negara lebih kecil dari kita, jadi nyari pasar yang lebih besar, sehingga mereka orientasi keluar. Sebenarnya nggak juga, Pak. Kita lihat aja Amerika, Cina, India dari dulu, mereka lebih besar dari kita juga orientasinya tidak membatasi untuk di rumahnya sendiri. Nah, dari situ saya melihat rupanya salah satu keterbatasan, paling tidak secara persepsi, Pak Abi, adalah uh, orang Indonesia ya, termasuk kita-kita ini kadang-kadang merasa bahwa orientasi kita sudah cukup untuk di rumah kita gitu. Mungkin dari sisi kuantitas, iya ya cukup lah. Apalagi orang kita kan ya rezeki saya sebatas ini udah puas ya wes, you know, kan Pak ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kualitas untuk selalu menghadirkan suatu bisnis yang skala dan kualitasnya tingkat dunia itu masih banyak yang belum, Pak. Gitu. Jadi lebih ke arah kualitasnya. Nah, untuk kita dapat menciptakan suatu penawaran bisnis, mau itu produk atau jasa, akhirnya ya diperlukan satu kiat-kiat ya, yang untuk supaya produk kita tuh bisa eh, berdaya jual tinggi ya, berdaya jual tinggi. Salah satunya adalah dengan cara value creation. Kurang lebih itu sih Pak intro saya dulu sebelum saya memperkenalkan diri Pak. Kenapa kok akhirnya di mungkin di 2-3 tahun terakhir ini saya kalau dibilang cukup getol untuk sharing dan mengedukasi teman-teman entrepreneur yaitu latar belakangnya Pak. Dari situ. Nah, iya nah Mas. kalau saya Monggo silakan memperkenalkan diri. Pengalaman kerja ya, di mana sebelumnya. ya, terima kasih Pak Bi. Jadi saya dulu kembali dari sekolah di New Zealand memang latar belakang saya bisnis Pak Bi, ya, commercial and administration. Ya. Kalau mungkin lebih dikenalnya business and administration dulu dari New Zealand. Memang major saya itu di marketing. Jadi major saya di marketing dan sekembalinya saya dari New Zealand waktu itu
saya justru nyari tempat kerjaan yang mungkin nggak banyak dilirik orang saat itu loh Pak, yaitu dunia periklanan Pak, dunia periklanan. Jadi, nah itu saya memulai karir saya di awal-awal itu ya di dunia periklanan itu, karena saya merasa saya pingin Pak, menguatkan kemampuan saya berkomunikasi Pak, berkomunikasi secara profesional dan secara personal untuk kebutuhan bekerja dan untuk kebutuhan sendiri. Akhirnya saya masuk di Ogilvy, dulu namanya kan Ogilvy and Mather Indo-Ed ya Pak ya, ONM, Ya. Indo-Ed ONM. Ya Pak Bi pasti juga tahu ya, kita sama-sama di industri yang sama ya. Nah dari situ saya banyak belajar dari sisi komunikasi dan juga awal-awal bisnis dan marketing. Nah, termasuk juga branding itu Pak ya. Kalau kita di periklanan kan juga sangat dekat sekali dengan pembangunan dan pembentukan brand ya. Nah di situ alhamdulillah saya punya klien yang cukup bagus ya, kayak Unilever, Nestle, Pepsi Cola, beberapa salah satunya dan beberapa dari klien saya yang cukup bagus, yang akhirnya saya banyak mempraktekkan disiplin marketing dan juga komunikasi itu, Pak. Dan di situ hampir mungkin 4 tahun, klien saya salah satunya Pepsi menawarkan saya, Pak, bekerja di Pepsi karena pada saat itu ingin meluncurkan produk yang namanya Teh Kita. Itu di sekitar tahun 1995. Kayaknya udah abad lalu ya, Pak ya. 1995 gitu ya. Nah, di situ saya meluncurkan dengan tim meluncurkan Teh Kita, yang alhamdulillah ya itu tempat praktek saya sih Pak, meluncurkan produk baru Pak. Dan banyak belajar di situ, ya, marketingnya, brandingnya, communicationnya, macam-macam. Saya saat itu menjadi product group manager di situ untuk Pepsi Cola dan menangani Teh Kita. Yang bersyukur sekali performanya cukup baik pada saat itu dan pembelajarannya juga cukup banyak yang saya dapetin di situ. Lalu dari Pepsi Cola itu kan krisis ya Pak ya, krisis tahun 98 ya Pak. Nah saat itu Salim Group dan juga Pepsi Cola International dua-duanya menahan diri Pak. Jadi saya sebagai orang yang ada di perusahaan itu jadi istilahnya dorman itu ada kerjaan, jadi nggak ada yang mau investasi, dua-duanya pemegang sahamnya nggak mau investasi, dan akhirnya saya move on ya Pak ya, move on ke Nutrisia. Nutrisia pada saat itu belum dibeli oleh Danone seperti sekarang ya, produsen makanan bayi. Dari situ tidak terlalu lama saya di Nutrisia. Zamannya itu tahun 2000 ya. Setelah itu saya ke Fonterra Pak, ke Fonterra dan garap Anlin Pak, garap Anlin. Garap Anlin itu produk Anlin pada saat itu baru masuk sekitar 1 atau 2 tahun di Indonesia, dan tugas saya benar-benar untuk ya membangun bisnisnya Fonterra di brand Anlin itu. Jadi mulai dari tahun 2000, ya garap sana garap sini, mulai dari mengedukasi khalayak ramai ya mengenai osteoporosis dan juga sembari membangun brand Anlin. Lumayan Pak, 7 tahun di situ. Akhirnya ya kembali. Iya Pak, 7 tahun. Cukup lama dan bersyukur sekali diberi kesempatan untuk istilahnya membangun bisnis Anlin, membangun osteoporosis, sampai dengan juga mencanangkan Hari Osteoporosis Nasional waktu itu di tahun 2002, yang selalu diperingati setiap tahunnya di bulan Oktober tanggal 20 Oktober ya Pak. Di situ terakhir saya dikirim ke Vietnam oleh Fonterra untuk membantu kolega kita di Vietnam meluncurkan produk susu
Jadi saya bolak-balik di Vietnam 3 minggu, di Indonesia 1 minggu, jadi ngurusin 2 operating companies ya di saat itu. Sebelum akhirnya saya ditawarkan untuk kedua kalinya untuk bergabung dengan Aqua, Pak. Jadi saya pikir ya udah mungkin sudah lulus dulu lah dari Fonterra, Pak. Udah 7 tahun ya, Pak. 7 tahun di situ, terus saya ya bergabung dengan Aqua. Dan bersama teman-teman kami juga istilahnya mereposisi ya brand Aqua dengan segala strategi komunikasi barunya, strategi marketing barunya. Di situ lumayan. Jadi salah satu yang masih membekas saat ini itu ininya Pak, positioningnya dan slogannya, kebaikan hidup, kebaikan alam. Dan kembali bersyukur saya sampai saat ini masih tetap digunakan. Itu kerjaan bukan saya aja sih Pak, kerjaan tim lah istilahnya, bangun Aqua. Di situ lalu saya ditawarin oleh ada headhunter di Singapura untuk membangun brandnya Wyeth. Jadi Wyeth pada saat itu baru diakuisisi oleh Pfizer ya, dan saya direkrut menjadi bagian dari manajemen yang barunya untuk membangun brand-brandnya Wyeth. Itu selama 3 tahun berturut-turut brand Wyeth itu bisnis Wyeth lah secara keseluruhan itu mengalami penurunan penjualan. Jadi tugas saya cukup berat saat itu untuk membalikkan arah penurunan ke arah pertumbuhan. Di situ saya sekitar hampir 4 tahun, lalu saya ditawarin jadi TKI Pak di Malaysia oleh salah satu headhunter lagi di saya nggak tahu itu dari Jepang, headhunternya menawarkan saya untuk bekerja di FNN Malaysia. Jadi FNN itu perusahaan minuman ringan yang terbesar di Malaysia, yang sebelumnya selama hampir 70 tahun itu joint venture dengan Coca-Cola. Saya di sana menjadi TKI hampir 5 tahun, jadi kontrak pertama saya diperpanjang karena salah satu strategi mereka untuk mengembangkan pasar di ASEAN, ya salah satunya di Indonesia. Mereka ingin saya bantu untuk mengembangkan pasar di Indonesia khususnya, tapi karena partnership-nya belum dapat terus, akhirnya sampai saya diperpanjang pun belum dapat, ya saya bilang, udahlah, kesuwen ya Pak ya, kalau orang Jerman bilang ya Pak. Sudah 3 tahun lebih, 5 tahun lebih, akhirnya saya kembali ke Indonesia dan berentrepreneur lah Pak. Ya, berentrepreneur menjadi business advisor untuk investment dan untuk para entrepreneur. Jadi saya mendampingi kalau ada investor-investor untuk membangun mencari bisnis dan membangun bisnis yang ditargetkan, dan juga saya membantu teman-teman entrepreneur untuk membangun bisnisnya. Jadi aktivitas utama saya business advisory, dan juga yang kedua kami juga baru meluncurkan business.id ya Pak tahun lalu bersama Pak Budi, salah satu foundernya juga Pak Budi Isman, dan juga teman-teman lain. Ya, itu Pak kegiatan saya jadi sekarang ini. Luar biasa, mantap sekali. Teman-teman, ini salah satu bukti bahwa saya hanya menghadirkan pembicara-pembicara yang memang sudah bangkotan ya, sudah punya pengalaman, sehingga tidak hanya teoritis tapi juga praktis. Jangan lupa bahwa teori itu langkah pertama untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua itu adalah menyaksikan bahwa ilmu itu bekerja. Nah, yang ketiga itu mengerjakan sendiri. Mengapa mengerjakan? Tanpa kita sadari, mengerjakan sendiri itu membangkitkan naluri. Nah, ini yang seringkali teman-teman nggak sadari. Kalau Anda bekerja di perusahaan, kemudian di feeding sama perusahaan berupa
berbagai fasilitas. Itu kayak macan tapi ditaruh di kebun binatang. Di feeding, kasih daging gitu. Tiap hari makan. Tapi yang hilang itu satu, nalurinya. Karena naluri macan itu memang membunuh dulu, baru makan. Nah, kalau makan tanpa membunuh, namanya bukan macan. Nah, ini yang saya kagum sama teman-teman kayak Pak Budisman, Mas Baskoro ini yang punya pengalaman multinasional, itu nalurinya bukan sekedar bisnis, tapi juga naluri bisnis secara multinasional. Nah, ini yang teman-teman UKM perlu belajar. Saya sarankan Anda mengikuti atau follow tadi business.id maupun akunnya Mas Baskoro dan Pak Budisman, karena saya juga murid-murid beliau ini, murid beliau ini. Jadi jangan khawatir karena begini, Anda boleh menjadi ahli di satu bidang, tapi Anda tidak mungkin ahli di semua bidang, sehingga Anda harus belajar dari ahlinya. Itu pendapat saya, Mas. Jadi saya bisa belajar dari Kang Dewa, bisa belajar dari Nico Julius yang umurnya mungkin sama dengan umur cucu saya. Iya. Nah, kembali kepada value creation, Mas. Kalau selama praktek saya itu mengenal dua jenis value creation. Yang pertama adalah core value, yang kedua adalah value added. Jadi sesuatu, kalau core value itu, value creation itu bisa menjadi core value yang menjadi inti dari dasar pembuatan produk-produk yang mendukung atau untuk menyampaikan value yang diusungnya itu. Sementara kalau added value itu biasanya buat perusahaan yang sudah punya produk, tapi nggak tahu ini dulunya value-nya apa, Pak, karena ini saya terima dari ayah saya terima dari kakek saya gitu. Nah, yang seperti itu mau tidak mau kita harus memberikan value added. Nah, dalam pengalaman saya, ada juga value added yang kemudian bisa menjadi core value. Sehingga kalau orang punya produk dan kemudian dia menciptakan value added, kerugiannya itu dia terpasung dengan produknya, Mas. Kalau misalnya Mas Baskoro pegang Pepsi Cola, ya itu given. Yang kita bisa lakukan value added aja ditambah baik yang sifatnya tangible, intangible gitu aja terus. Tapi sulit sekali untuk menciptakan yang intangible itu menjadi sebuah core value. Menurut pengalaman Mas Bas, monggo silakan. Ya. Saya rasa itu pengamatan yang baik sekali, Pak, dan juga pendekatan salah satu yang Pak Bi sampaikan itu juga salah satu pendekatan yang bagus sekali. Tapi kalau saya lihat dari apa yang teman-teman lakukan nih Pak Bi, dan juga nggak hanya tingkat entrepreneur atau UMKM, tapi dari sisi korporasi, yang mendasar sebenarnya kalau kita bicara mengenai value itu, kita harus pahami dulu pendalamannya nih Pak Bi. Sebelum kita melakukan pendekatan yang mungkin tergantung dari masing-masing lihatnya ya Pak. Jadi dari sisi pemahamannya sendiri Pak, kan kita sering mendengar ya Pak ya, people buys brand ya Pak ya. Dan juga itu benar-benar diambil secara gamblang, oke, aku punya brand keren lah ya, yang gambarnya keren, namanya keren, ya wis itu yang namanya good brand ya Pak ya. Dan itu yang saya ingin luruskan, bahwa itu tidak salah yang namanya people buys brand, tapi yang perlu dipahami adalah brand itu harus punya isinya, dan isinya adalah value. Itu yang harus diciptakan. Kalau belum punya, apalagi kalau teman-teman yang baru punya, meluncurkan sesuatu, ya, terlepas itu produk atau jasa, dan tidak punya value, jadi hanya mengandalkan kekerenan tampilan brand itu, tapi istilahnya pepesan kosong gitu ya Pak Bi. Cuma tampilannya aja. Nah, janji doang. Itu ya. Kenapa Bi? Janji doang. Janji doang. Tampilan luarnya aja, bungkusnya aja. Nah, jadi saya pikir sebelum kita bicara soal pendekatannya,
yang tadi Pak Bi sampaikan, kita perlu kuatkan dulu nih pemahaman kenapa kok yang namanya orang itu beli brand. Nah, itu saya perdalam, sebenarnya people buys value. Jadi mereka itu membeli value. Oke. Nah, itu pemahaman mendasar yang harus dipahami dan diyakini. Terus yang kedua, kalau mengenai pendekatannya, memang saya tugasnya menyederhanakan nih Pak, buat teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal marketing, orang sekolah marketing aja bisa 3-4 tahun gitu ya. Dan kalau kita sudah mulai berbisnis, bukan berarti kita harus sekolah marketing yang gaya di sekolahan 3-4 tahun. Jadi tugas saya selalu menyederhanakan. Jadi nggak bedanya kayak dokter. Dari sisi marketing itu apa sebenarnya yang penting-penting sesuai dengan prioritas dan fase teman-teman di bisnis ini gitu. Nah, oleh karenanya saya menyederhanakan. Yang namanya value itu adalah pertama tadi yang dibeli oleh konsumen, dan isinya itu adalah dalam konteks kita tanda kutip berkompetisi di pasar yang kita masukin. Oke, oleh karenanya kalau kita masuk ke pasar yang sudah kita pilih, kita harus mempunyai value, dan di situ biasanya produk atau jasa yang sudah ada di pasar itu tingkatan value-nya masing-masing berbeda-beda. Ada yang produknya umpama kita jualan beras lah, ya mungkin sebagai contoh aja nih Pak Bi. Kita jualan beras. Ada orang yang jual beras itu value-nya adalah value commodity, ya komoditas. Jadi hanya ada barangnya dikarungin ya wis, jualan per kilonya yang Cianjur berapa, yang dari Cirebon berapa, dan seterusnya. Jadi mungkin ada brandnya juga ya, brand Cianjur Wangi dan dari mana namanya Sukabumi Pojok gitu ya. Nah, tapi itu dia menjual produk atau jasanya hanya memiliki value setingkat komoditas. Nah, selalu ada lagi yang karena ingin berkompetisi menawarkan yang lebih baik dari beras yang kelasnya komoditas, dia menawarkan fitur, ya fitur. Nah, kalau dia sudah melewati fitur, wah dia lebih tinggi kelasnya. Wah, ini berasnya ada fitur. Contohnya fitur apa? Contohnya fitur kayak mengandung vitamin K atau mengandung vitamin C atau fosfor, sehingga ini ada tambahan fortifikasinya. Tentunya kalau sudah produk yang punya fitur, dia nilainya akan lebih tinggi ketimbang produk yang lebih di awal tadi, di mana produk itu hanya memiliki kelas komoditas tanpa ada fitur, sehingga value-nya lebih tinggi, otomatis harga yang konsumen bersedia membayar akan lebih tinggi dari produk yang hanya sekelas komoditas lagi tadi. Jadi tingkatan value mulai naik satu lagi punya fitur. Lalu nanti ada lagi, oh ternyata fiturnya itu menghadirkan satu benefit, dan ini produsennya lebih smart lagi dan lebih punya bisnis sense yang lebih tinggi. Dia tawarkan juga bahwa beras saya tidak hanya mengandung fosfor, vitamin C, tapi juga bermanfaat untuk seumpamanya kesehatan jiwa Anda, karena vitamin C bisa berfungsi untuk detoksifikasi umpamanya, sehingga tubuh Anda menjadi lebih sehat atau lebih bersih. Nah, itu ada tingkatan benefitnya lagi. Jadi tidak hanya dari tingkat komoditas, naik ke tingkat fitur, tidak hanya di tingkat fitur, tapi juga menawarkan benefit. Mau itu functional, mau itu emotional, mau itu economical, benefitnya bermacam-macam. Ya, intinya pokoknya benefit dulu aja. Kalau nggak nanti kalau saya jelaskan lebih detail lagi akan menjadi lebih pusing nanti teman-teman. Tapi paling nggak secara garis besarnya dulu, secara tahapan dari value tadi. Oke, jadi ingat teman-teman ya, ada
komoditas, komoditas plus fitur, komoditas fitur plus benefit. Nah, dari situ tidak cukup sampai di situ. Semakin kompetisinya meningkat, semakin banyak pemain-pemain yang ingin menawarkan, berlomba-lomba untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, mereka meningkatkan lagi di atasnya benefit itu apa. Oke? Nah, itu yang saya sebut faktor X. Faktor X itu apa? Itu adalah sudah tingkatnya motivasional. Ya, motivasional itu apa? Wah, motivasional itu sudah lebih tinggi lagi, yaitu kenapa alasannya mereka membeli produk kita, atau kenapa mereka tergila-gila terhadap produk atau jasa kita. Jadi sudah tingkat motivasi. Nah, ini yang tadi mungkin kalau tadi Pak disebut, yang bicara soal emotional, di atasnya itu. Jadi emotional benefit pun sudah punya kelas yang emosional, ya. Tapi di atas di atas itu yang namanya motivasional, itu sudah sifatnya bagaimana konsumen itu punya cara berpikir yang tertentu, merasakan hal yang tertentu, atau punya aspirasi tertentu terhadap dirinya dan terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi kita istilahnya mencocokkan motivasi dari konsumen itu dalam hidupnya dan terhadap apa yang ditawarkan oleh produk atau jasa kita. Oke. Nah, itu memang, wah, ini pembicaranya seakan-akan udah tinggi dan di awang-awang. Tapi memang begitu adanya. Yang namanya marketing, we are driving a belief, ya. Kita memberi suatu keyakinan, kepercayaan, bahkan kalau saya sejajarkan itu semacam kayak agama kedua. Ya, jadi gitu. Nah, saya nggak bilang untuk menjadi syirik, ya, tapi maksud saya kita ini orientasinya ultimately kita ingin menawarkan suatu produk atau jasa, atau produk dan jasa kalau dikemas bersama-sama, itu tingkatannya bukan hanya yang pasti tingkat komoditas, tidak hanya sampai fitur saja, tidak sampai benefit saja, tapi sudah mengena sampai motivasi. Itu benar-benar kena ke konsumennya, benar-benar dalam, ya. Kenapa kita bicara itu penting sekali di mata konsumen atau di benak konsumen? Karena itu adalah hal yang diyakini dan dipercayai, dan sesuatu yang sudah diyakini dan dipercayai oleh konsumen, contohnya seperti kayak agama, itu akan susah goyang. Mereka udah kayak pasti membela-bela untuk hanya memilih produk itu. Itu tingkatan yang sebenarnya dituju oleh pebisnis, pemilik bisnis, atau pemasar, atau siapapun itu. Nah, definisinya apa kalau sudah sampai tingkat motivasional dapat? Itu mereka udah, Pak Bi, ya, kadang-kadang kita bilang brand evangelist, brand loyalist, udah, pokoknya sudah kelakuannya udah pasti advocate, apapun itu. Nah, itu sudah sampai tingkat itu. Nah, itu yang namanya penciptaan value, dan akhirnya kita harus membangun value itu supaya produk atau jasa kita akan benar-benar selalu nancep di benak konsumen kita. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih nih? Kalau seperti ini benar-benar ada nggak sih di dunia ini yang brand punya value yang kuat? Banyak sekali. Nah, dan mungkin untuk yang gamblangnya yang paling mudah adalah, saya kasih contoh, adalah Pepsi dan Coca-Cola. Pepsi dan Coca-Cola itu berkompetisinya sudah tidak di tingkat fitur ataupun benefit. Mau apa lagi? Fitur sama benefitnya mau dibolak-balik kayak gitu, hidupnya nggak lama. Pepsi itu dari Pepsi warna hitam, Pepsi warna putih, Pepsi Cola warna biru, Pepsi blue, itu sudah dilakuin semua. Tapi istilahnya persaingan untuk memberikan yang terbaik itu tidak di situ kelasnya. Kelasnya sudah di motivational. Oleh karenanya, Pepsi dan Coca-Cola pun masing-masing itu punya value proposition yang berbeda dan sangat kuat. Masing-masing punya diferensiasinya.
Kalau value-nya Coca-Cola, dia udah nggak bicara lagi soal Coca-Cola rasanya lebih enak atau lebih manis, tapi sudah bicara bahwa dikala Anda ingin celebrate dan merasa ingin Happy. berbuka, ya, keterbukaan, celebration, keterbukaan, happiness. Nah, itu motivasinya Coca-Cola. Orang-orang yang seperti itu dan yang value seperti itu, dia adalah bidikannya Coca-Cola dan konsumennya Coca-Cola. Open Tapi kalau happiness. kenapa, Bi? Open happiness ya slogannya itu. Ya, Tagline-nya. openness, happiness, celebration, yang yang official, ya. Oleh karena kalau kita lihat kan, ya Pak Bi ya, kalau World Cup itu pasti sponsornya Coca-Cola, Olimpiade pasti sponsornya Coca-Cola. Karena yang sifatnya celebration, openness, official ya, resmi itu Official. Coca-Cola. Oke. Nah, kalau Pepsi apa? Pepsi itu adalah yang sifatnya young at heart, ya, berjiwa muda dan anti kemapanan. Ya, anti kemapanan. Mungkin kalau brand Pepsi di Indonesia memang tidak besar, ya. Tapi kalau kita bicara tingkat global, terlihat sekali. Jadi kampanye-kampanyenya dan positioningnya Pepsi itu dibangun dari value mengenai berjiwa muda dan anti kemapanan. Nah, oleh karenanya, ya pokoknya orang yang mau seusia berapapun, selama mereka berjiwa muda dan ingin merasa muda terus, itu akan ngejarnya ke Pepsi. Minumnya Pepsi ya. Minumnya Pepsi. Oleh karenanya selalu kalau dilihat, ya sampai kayak tadi umpama di Olimpiade, di World Cup, kalau Coca-Cola mensponsori games ya, Pepsi mensponsori pemain-pemainnya yang berjiwa muda, kurang lebih gitu. Nah itu apa istilahnya, pembedanya bagaimana value dimainkan kalau kita bicara soal nanti brand activation, seperti itu, atau sponsorship, itu value itu bisa digunakan sampai sejauh itu. Nah itu saya ingin memberi contoh di mana fitur sama benefit itu walaupun menjadi bangunan dari value secara keseluruhan, tapi pada akhirnya yang value-nya tertinggi, strata tertingginya atau kasta tertinggi adalah di tingkat motivasional itu tadi. Nah, kalau itu udah dapet, itu sudah digoyangkan. Oleh karenanya di dunia minuman ringan cola itu ya hanya dua, Pepsi dan Coca-Cola. Yang lainnya yang tidak punya value sekuat Pepsi dan Coca-Cola, sebut aja kayak RC Cola zaman dulu, pernah dengar ya? Yeah. Ada Big Cola ya, Babi ya? Big Cola. Nah itu karena nggak punya value, hanya mengandalkan harga, nafasnya nggak panjang gitu loh. Karena kalau mereka nggak menawarkan harga, nggak dilirik gitu. Mereka memang kekuatannya memberi harga yang rendah, harga murah. Jadi kalau harga Pepsi dan Coca-Cola 2 liternya $1.50, dia bisa ngasih 90 sen umpama, atau bahkan 60 sen kalau di luar. Jadi andalan mereka atau umumnya produk atau jasa yang tidak memiliki value yang kuat, akhirnya harus berketergantungan dan nyandu dengan memberikan harga yang serendah-rendahnya. Andalannya seperti itu. Ya, jadi moga-moga saya menjawab nih Pak Bi, walaupun pertanyaannya singkat, jawabannya panjang lebar nih, maaf sekali. Loh, memang kalau kita bicara value creation nggak bisa singkat, Mas. itu satu SKS sendiri. Satu SKS. Karena memang menyambung terus gitu, karena itu kan bertingkat dari mulai komoditi, kemudian generic product, masuk ke fitur, benefit, dan sampai ke belief system. Itu kan itu kerjaannya value creation semua, Mas. Betul sekali. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan brand. Karena brand itu kan sebuah persepsi yang
diperoleh oleh konsumen karena experience berhubungan dengan produk kita. Jadi experience itu bisa real experience, bisa juga virtual experience. Kalau iklan itu kan virtual experience ya. Kemudian juga sponsor itu kan virtual experience. Cuman bisa ngelihat tapi belum bisa merasakan. Nah, ini apa namanya? Penjelasan yang amat sangat jelas sekali dari Mas Bas. Ini beda dengan yang dijelaskan oleh Mas Indrawan kemarin, karena beliau memang akademisi, jadi runutannya itu memang jauh lebih jelas, Mas Baskoro. Jadi teman-teman yang praktisi, kita bisa melihat bahwa dalam penjelasan Mas Baskoro tadi, di samping ada naluri, juga ada wisdom. Ini yang harus kita tangkap dari penjelasan tadi. Bukan cuma ilmunya aja. Nah, jadi yang apa namanya, yang terjadi itu kan idealnya value creation itu dilakukan sebelum membuat produk, sebelum membuat perusahaan bahkan. Karena itu kan value creation itu ibarat kayak visi misinya sebuah organisasi atau perusahaan ya Mas. Jadi misalnya gini, Mas Handoko Indroyono mencanangkan suatu value creation sebagai core value dari produk-produk yang dia produksi, yaitu brand lokal keren. Itu sebuah value, sebuah core value yang ditawarkan oleh Mas Handoko kepada konsumennya beliau. Sehingga kemudian ketika kita bicara brand lokal keren, maka produknya bisa macam-macam. Bisa kopi, bisa beras, bisa sayur, bisa macam-macam. Dan kenapa keren? Karena dia traceability dan juga dia terkurasi. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga produk yang ikut ke dalam barisannya beliau ini harus tadi traceability dan terkurasi. Ini satu contoh bahwa keuntungan kita menemukan value sebelum mulai membuat produk adalah itu. Nah, sementara kosok balen itu apa ya? Tidak apa ya kosok balen itu? Kok jadi hilang? Kosok balen itu apa? Lawan-lawannya itu. Sementara yang terjadi dalam praktek itu nggak gitu, Mas. Dalam praktek itu nggak ada tuh ke klien yang bikin apa namanya, bikin value dulu sebelum bikin produk. Yang ada mereka malah menentukan masuk kategori karena lagi ngetren, lagi rame kayak gitu kan. Nah, ini yang apa namanya, yang terjadi selama pengalaman saya. Jadi klien saya itu datang ke saya sudah bawa produk. Bawa produk. Kalau saya tanya, ini bikin produk ini dulu tujuannya apa ya? Ya untuk ini aja, profit aja. Jadi bukan, maksudnya tujuannya itu konsumen mendapatkan value apa? Pendeknya begini, kalau makan produk Anda, konsumen jadi siapa? Itu nggak bisa jawab, Mas. Nah, sehingga kemudian value creation-nya datang belakangan. Produknya sudah ada, baru disuntikkan value yang kita sebut sebagai value added kan itu. Nah, ini yang apa namanya, mungkin pengalaman Mas Bas lebih banyak mana yang pertama tadi atau yang kedua? Monggo, silakan Mas. Memang idealnya teorinya adalah seperti yang tadi Pak Bi bilang, dan saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Idealnya value itu harus diciptakan lebih awal yang sejalan dengan purpose, vision, mission dari perusahaan itu. Tapi kan pada kenyataannya perusahaan sudah berdiri, produknya sudah ada, mau gimana gitu. Dan memang kenyataannya hampir semua perusahaan atau produk yang sudah ada di pasaran itu belum punya value. Kalau kita kilas balik, Pepsi dan Coca-Cola pun mereka juga meluncurkan itu tanpa value. Bahkan mirip kayak UMKM sekarang, mengandalkan harga Pak Bi zaman dulu itu. Kalau Coca-Cola kan keluar duluan di tahun 1800 berapa,
80 berapa gitu ya. Ya 160 Itu tahun lah pokoknya. ya hampir 120 tahun yang lebih lah ya. Itu juga keluar sekedar kelas produk, dan produk itu akhirnya untuk bersaing dia yang mengandalkan harga yang menarik ya. Itu kalau dilihat di kelas balik seperti itu. 100 tahun lebih yang lalu Pepsi, Coca-Cola pun melakukan hal yang sama. Dan Starbucks pun juga begitu. Pada Iya, saat waktu diluncurkan itu nggak beda itu Pak, kopi Pak, tuku warung di kopi. Cipete. Iya betul. Apple Pan juga sama loh Mas. Apple juga sama itu. Steve Jobs baru Ya, menyuntikkan value kan tahun 1997 itu. Dengan Think Different itu kan baru disuntikkan belakangan. Tadinya ya ya, bersaing eh, di benefit fitur dan segala macam. ya. Dan apa namanya? Jadi memang seperti itu. Bedanya kalau tadi ya nggak, kalau Pak Bi menyebut Apple itu paling tidak si Steve Jobs itu memang orangnya nyeleneh gitu loh. Jadi istilahnya apa yang sudah ada di pasar ya, kayak penggunaan drop down menu zaman waktu Apple Macintosh yang pertama keluar Hmm. itu fitur-fitur sebenarnya tingkatannya. Jadi sebelum tingkatan yang value yang tingkat atas tadi, drop down menu, terus juga kalau kita ngasih instruction di komputer, saya ngalamin sendiri soalnya Pak di waktu itu, kalau saya berkuliah Ya. di New Zealand itu orang pada berebut karena ada satu tempat boleh pakai komputer di kampus itu, dan itu komputernya Macintosh, dan orang ngantri Pak untuk ngerjain tugas tuh harus ngebuk di Mas, situ. masih yang kotak itu atau sudah yang PC Masih yang Mas? kotak Pak, Masih yang kotak kotak ya. tinggi itu Pak. Dan itu Kotak berebut ya. Itu tahun yang bentuknya 82 kayak tuh. Ya, kayak ya 82, 85 itu Pak. kayak 86. panggangan roti itu ya. Iya, ya apa disknya, walaupun disknya dia udah beda ya Pak ya, bukan yang floppy disk Ya, tuh Pak. disknya Ya kecil itu udah. udah canggih lah saatnya itu. Dan Ya. itu keunggulannya drop down menu, terus penggunaan mouse. Sementara kalau yang komputer lain Windows tuh harus ngetik tuh Pak. Iya. C.2 garis miring slash print doc gitu kan. Itu ngapalinnya aja waktu saya bingung. Syntax error. Syntax error. Terus saya ngambil komputer 101 pada waktu itu, instructionnya Masya Allah susahnya itu kalau nggak pakai Macintosh. Nah, jadi kembali ke komennya Pak Bi tadi, benar. Jadi benar-benar mereka belum punya value, tingkatannya masih tingkatan fitur, tingkatan benefit gitu ya. Jadi benar sekali, intinya banyak sekali yang bahkan bisa dibilang hampir semua produk atau perusahaannya sudah tampil duluan. Oke. Bahkan waktu saya menerapkannya di Anlin pun seperti itu. Anlin itu sudah masuk 1 sampai 2 tahun di Indonesia. Jadi saya ingat sekali itu produknya bagus sekali. Saya ingat Pak Bi waktu itu pas saya baru masuk direkrut oleh Fonterra ya, zaman dulu namanya New Zealand Milk. Dia menanya, saya bilang ke regional presidennya, saya bilang Anlin is a good product, but not a good brand. Iya, saya bilang Anlin is a good product, but not a good brand yet. Nah, yang saya maksud brand itu adalah yaitu karena masih pepesan kosong, Pak, Ya, ya. brandnya. Ya. Tapi secara produk udah kuat, Pak. Karena waktu itu ingat nggak, Pak Bi? Blacknya tuh yang gede tuh, Pak. Ya, Anlin ya. tuh di atas susu berkalsium tinggi. Dulu yang megang itu agensinya Pak Fahri Muhammad ya nggak salah ya. Di awal-awal, ya beberapa kali Ya, berubah-ubah memang, Pak. Yang ya, menangani Polyama kalau salah itu. Polyama ya, Pak. Mungkin Ya, sebelum saya masuk kali, Pak. ya mungkin. Karena Benar, setelah Pak. Mas Jadi Mas Baskoro masuk ya pindah ke multinasional semua. ya bukan saya sih Pak yang ini, tapi saya waktu itu orientasi. Nanti disangka saya anti nasionalis lagi. Saya Ya, nggak pernah multinasional, saya selalu nasional. mantap. Jadi akhirnya apa namanya agensinya waktu itu kita buka Pak. Seperti Hmm, biasa prosesnya agency pitching ya Pak. hmm, Tapi yang terpenting adalah kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap bisnis kita.
ya. Pada saat itu yang seperti saya sampaikan, jadi Anlin pun udah ada produknya, udah masuk ke Indonesia, sukses di apa namanya, jualannya cukup bagus waktu itu. Tapi hanya sekedar good product yang dikenal sebagai kalsium untuk kesehatan tulang gitu aja. Hmm. Nah, dari situ PR saya adalah benar-benar ya bersama tim untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Bagaimana jangan hanya mengandalkan sebagai fitur yang kuat saja, karena saya menyadari dan belajar dari kesuksesan brand-brand yang kuat atau bisnis-bisnis yang kuat yang memiliki brand-brand yang kuat, itu harus punya produk dan jasanya diisi dengan value itu. Nah, jadi sama Unlead pun juga sudah ada wujud brand. Nah, Iya. jadi ya kita bentuk nggak masalah, Pak. Jadi sebenarnya, jadi teman-teman jangan patah arang atau pikir bahwa, wah itu dulu harus punya value dulu baru bisa hidup. Nggak Nggak juga. gitu sih. Ya. Iya. Jadi jangan salah salah tangkap gitu. Jadi intinya Tuhan maha Sebetulnya adil ya Pak. ya, sebetulnya dari pengalaman saya selama 50 tahun itu hanya 1% produk yang mulai dari value creation, mulai dari core value. Saya menangani sebetulnya beberapa, waktu bikin teh botol sosro itu mulai dari value. Kemudian Kopiko mulai dari value. Kemudian paspor BCA mulai dari value. Indomie Nusantara itu dari value. Sebelumnya atau yang lainnya itu semuanya dari produk. Yeah. Kayak Indomie kemudian kita kasih value Indonesiana. Jadi yang di luar Indonesia nggak boleh masuk ke Indomie. Harus yang Indonesia. Entah itu soto, entah itu sate, entah itu sambal, pokoknya Indonesia aja. Nah itu kan value yang diinjekin. Tapi itu menjadi sebuah motivasi atau purpose dari produk itu. Cuman yang nggak bisa keluar dari kategorinya gitu. Kategorinya tetap mie ya kan gitu. Ini kalau kita mulai dari produk itu, ruginya itu sulit kita keluar dari apa namanya, dari kategorinya. Contohnya Kopiko itu awalnya emang permen, tapi kemudian ketika kita ciptakan core value sebagai gantinya ngopi, maka dia nggak harus permen gitu, bisa juga ready to drink, bisa juga mungkin ada kue, cake atau apa segala macam. Yang penting pada waktu mau ngopi nggak ada kopi ya makan itu dulu dan rasanya udah kayak ngopi. Gitu. Nah itu yang apa namanya, yang idealnya. Tapi nggak apa-apa sih, memang pengalaman seperti itu. Mas, kita jawab beberapa pertanyaan ya. Ini ada Vivi ini, kebetulan Vivi itu apa namanya, alumni saya juga. Jadi dia kerjanya di Maybank kalau salah. Mau nanya apa saya nggak tahu. Silakan. Kita kita live nih Mas ya. Diundang masuk, silakan. Ya, open mic, biar seru. Ya. Kalau buat iklan open camera gitu, Pak. Open kamera. Ya, ini udah muncul Vivi. Assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bas. Selamat malam Pak Bi. Ya, malam. Senang sekali nih Pak Bi, Pak Bas. Saya biasanya ngintipin IG live-nya Pak Bas dengan Pak Budi Isman juga. Oh gitu, oke. Iya Pak, ya sudah mengenal. Izin bertanya boleh ya Pak Bi, Pak Bas? Ya, monggo, silakan. Silakan, monggo. Baik, Pak Bas, saya ini perkenalan dulu mungkin Pak Bas belum kenal saya sudah kenal Pak Bas. Saya Vivi, Pak, praktisi customer experience di salah satu financial services gitu. Nah, terkait dengan value creation ini kan ya Pak, kalau saya lihat kan ada kesulitan, ada dua hal atau ada beberapa hal nih dalam kesulitan untuk pertama membangun value creation dan yang kedua itu untuk menghidupkan value creation ini Pak. Nah kalau di company yang saya saat ini kita sudah punya value creation-nya, tetapi yang salah satu challenge-nya ini adalah menghidupkannya Pak.
Jadi Hmm. mensinkroniskan value creation tersebut ke seluruh atribut perusahaannya. Jadi kadang-kadang masih banyak silo-silonya, di mana kan kita sesuai dengan yang kalau saya ikutin IG Live Bapak, saya setuju tuh Hmm. perlu penerapan core value di sana gitu ya, ada teamwork, ada leadership. Tetapi prakteknya cukup sulit gitu Pak. Banyak sekali pemotongan-pemotongan di tengah jalan nih Pak Bas. Nah, ada tipsnya nggak nih Pak Bas untuk supaya bisa sinkron penerapannya supaya nanti bisa tershare juga, hidup juga itu ke customer gitu. Ya, ya. Oke, apa namanya, Vivi, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dan apa namanya benar-benar real life questions bagi saya. Itu dan ini moga-moga jawabannya juga akan membantu bisa langsung dipraktekin, Vi. Jadi pertama gini, Vi, apa namanya, in any situation yang namanya pemahaman dan keyakinan terhadap suatu inisiatif, termasuk value creation itu, pertama-tama itu harus dirangkul oleh tokoh-tokoh dari perusahaan itu, ya. Nah, yang pertama pastinya harus ada prime movernya ya. Siapa yang akan menjalankan atau menerapkan ini? Bisa dia head of marketingnya, prime movernya, atau bisa dia marketing manajernya, bisa dia commercial kalau digabungin antara marketing dan salesnya sebagai penggeraknya untuk pembangunan value creation. Tapi ini tidak cukup di situ, harus ada sponsorsnya istilahnya di dalam perusahaan itu. Yang pasti CEO-nya, managing director-nya atau country manager atau siapapun itu petinggi atau yang menduduki posisi tertinggi di perusahaan itu harus yakin juga. Jadi itu tips pertamanya. Karena kalau tidak, nanti bos besarnya tidak yakin, ya dia nggak akan bantu untuk ngedrive, ya nggak bedanya istilah menterinya yakin tapi presidennya nggak yakin gitu kan, ya menteri yang lain pasti mbalilu juga gitu kan, nggak ada merasa obligasi untuk memeluk atau meyakini betapa pentingnya value creation. Jadi secara apa namanya secara organisasi itu yang harus pertama dicapai dulu, ya ada prime movernya dan ada sponsorsnya supaya nanti bisa diterapkan dan dihidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu siapapun itu prime movernya, ya penggerak utamanya, dia harus apa namanya membangun itu dulu nih, dan menyadari dulu bahwa itu tadi people buys value, ya itu soal kapabilitas. Saya yakin kalau dia exposure-nya sudah jelas, terlepas ini Vivi di apa industrinya apa tadi, finance ya, financial Financial services ya. services, betul Pak. Apapun itu industrinya atau kategorinya masih sangat relevan, because at the end of the day the customer is the customer kan, they're the ones who's buying our product or services kan. Nah, Betul. jadi harus diciptakan ya. Proses penciptaannya memang apa namanya ada urut-urutannya ya. Kita menganalisa fundamental bisnis yang penting-penting, nggak semua aspek bisnis ya yang kita harus kulik ya, tapi paling tidak kategorinya, consumernya itu harus benar-benar di apa namanya dipelototin dan kita pilih istilahnya kategori mana yang ingin kita masuki atau kategori apa yang kita ingin bangun. Jadi saya selalu bilang kalau bicara soal kategori jangan apa namanya menerima takdir saja. Ya, bagusnya di sini adalah kategori itu adalah ciptaan manusia sebelumnya, bukan ciptaan Tuhan. Sehingga kita juga punya kemampuan untuk membangun kategori yang kita ingin. Contohnya waktu Unlin itu sama. Dikala kategori itu hanya susu atau kategori susu berkalsium tinggi, saya membuat yang namanya nutrisi untuk kesehatan tulang kategorinya. Jadi saya menciptakan kategori di tanda kutip. Nah, itu orientasinya seperti apa ya? Kita awalnya harus paham pasarnya, celah-celahnya, terus apa namanya pemilahan pasar-pasarnya seperti apa, ya, dan perlu apa namanya analisa dan kreativitas untuk melihat celah itu. Akhirnya kita dapetin nih, ya. Terus kita tentukan
problem atau needs yang direfleksikan di kategori yang kita pilih atau yang kita buat tadi, sebenarnya miliknya siapa, alias target consumernya itu siapa. Jadi kesalahan utama yang sering terjadi adalah kebanyakan teman-teman itu menargetkan setiap manusia yang bernafas gitu loh. Padahal pada kenyataannya mereka bisa jadi bukan, dan kebanyakan bukan targetnya gitu loh. Ngapain kita menghambur-hamburkan uang, tenaga, pikiran ke orang-orang yang nantinya toh juga bukan menjadi target kita. Jadi dalam pemilahan lalu kita pilih itu prosesnya harus jelas juga. Konsumer yang segede ini di Indonesia 200 berapa 60 atau 70 juta harus kita pilah-pilah. Yaitu disiplin soal segmentation, targeting, dan nantinya positioning ya. Segmenting, targeting kalau bahasa Indonesia mungkin pilah dan pilih lah istilahnya ya. Segmen, pilah, targeting, pilih. Dan pada kenyataannya itu hanya sebahagian kecil sebenarnya dari total populasi, tapi mereka benar-benar menjadi prospek pembeli kita yang tidak hanya pertama tapi berkelanjutan dan nantinya bisa menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi tadi. Ya, agama keduanya bisa menjadi apa yang kita tawarkan. Nah, itu kan kalau kita ada, kenapa Bi? Sorry? Ya, kalau di istilah saya itu marketing sama branding itu kan, marketing itu jual ke siapa. Kalau branding supaya jadi siapa. Gitu. Ya, bagus sekali analogi. Jual ke siapa itu kan motivasinya, jual ke siapa itu kan ya jual ke siapa itu kan banyak orang, Mas. Oh, banyak orang. Nah, setelah banyak orang masing-masing ngambil itu terus jadi siapa. Nah, itu urusan branding kalau jadi siapa. Tapi kalau jual ke siapa itu urusan marketing emang. Benar. Dan saya pengen ini juga Pak, bisa mau gandengkan dengan contoh tadi kayak dengan Anlin. Value-nya Anlin apa akhirnya? Mau jadi seperti apa? Motivasi tertingginya value itu apa? Yaitu orang-orang yang ingin memiliki mobilitas dan kelincahan yang tinggi. Itu jadi siapa ya Pak Bi ya? Kalau definisi Pak Bi. Itu tingkat motivasi yang tertinggi. Jadi bukan hanya fitur yang berkalsium tinggi membuat tulang menjadi sehat, itu sudah menjadi strata yang menjadi kewajiban utama untuk bermain di kategori itu. Tapi itu tidak akan cukup kalau seandainya kita tidak menawarkan motivasi itu sehingga mereka bisa jadi siapa. Itu mereka yang ingin memiliki mobilitas dan kelincahan yang tinggi. Ya, Vi, sorry. Enggak, ya menyasar ke belief sistemnya berarti ya Pak ya, sama dengan brand kan dia menyasar di value creation ini menyasarnya di belief system kita berarti ya. Udah kayak agama, Vi. Iya. Makanya maaf saya menyebutkan kayak agama kedua gitu. Jadi sekali lagi mungkin dicatat di sini saya bukan mengajak orang menjadi syirik ya, tapi maksud saya supaya analoginya lebih parah lagi Harley Davidson loh, Mas. Harley Davidson itu istri pertama. Yang di kamar tuh istri kedua. Justru istri pertamanya Harley Davidson ya. Iya, justru yang dielus-elus itu malah motornya. Istrinya nggak pernah dielus-elus. Kalau udah jadi brand ya begitu. Iya. Nah, terus tadi pertanyaan Bibi adalah untuk bagaimana menghidupkannya ya, Bi ya. Jadi betul, mensinkronisasinya kan, Pak. Iya. Ya, kita udah dapat, akhirnya ya kita harus menghidupkannya di target kita. Nah, ini sekali lagi, kadang-kadang kita menghidupkannya di target yang salah juga gitu loh kan. Akhirnya nggak masuk-masuk gitu loh. Orang untuk perempuan yang kita targetin yang laki, nggak masuk-masuk gitu kan, umpamanya gitu ya. Jadi targetnya harus tepat tadi, yang kita pilah dan yang kita pilih, ya itu yang kita targetin, yang punya motivasi seperti itu, mau laki mau perempuan, tapi yang orang-orang yang ingin lincah dan yang punya mobilitas tinggi selamanya sampai akhir hayatnya, kurang lebih kan kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang kita target, lintas usia, lintas gender gitu kan. Nah, apa yang akan kita gunakan sebagai alatnya? Nah, itu kan ditawarkan di marketing, yaitu ada yang menyebut
nyebutnya 4P, 5P, 6P, 7P atau yang sekarang nyebutnya 4E, 4C, 4E. ya terserah lah. Tapi secara fundamental saya selalu berpegangan yang jelas-jelas saja. 4P. Fundamentalnya adalah akhirnya value itu udah jelas, akhirnya kita bisa checklist lagi. Apakah produk atau jasa kita bisa disempurnakan dengan value tadi? Kita cek ulang. Ya, dengan target yang seperti itu, dengan market yang seperti itu, produk dan jasa kita perlu kita modify nggak? Perlu kita improve tidak? Kayak gitu. Saya mau ambil contoh kayak Starbucks. Starbucks, mungkin Vivi sering ngikutin Instagram saya waktu itu live ya. Ya, Value-nya Starbucks apa itu kira-kira? Saya sering sampaikan. kalau kata eh, tempat di antara rumah dan kantor, itu apa ya? yang menawarkan experience atau tempat singgah lah ketika antara rumah dan kantor yang menyenangkan, tempat yang menyenangkan. Iya, iya. Jadi bahasa Jawanya, the next best place between home and office. Ya, Jadi tempat terbaik setelah rumah dan kantor atau setelah rumah dan kampus tergantung targetnya. Nah, bayangin kalau value seperti itu, produknya yang harus produk atau jasa yang harus diberesin yang mana? Bukan fasilitasnya. hanya sekedar buat kopi kan? Saya nggak yakin. Besok ada kopi dari Kolombia ditawarkan, kopi dari Cirebon pojokan yang sangat enak ditampilkan di Starbucks. Penjualannya nggak akan jauh lebih tinggi ketimbang dia beresin tempatnya itu menjadi lebih nyaman, dan itu yang mereka lakukan dalam beberapa tahun ini, sehingga saingan terdekatnya waktu itu Coffee Bean jauh sekali kan sekarang kalau dibandingkan kan antara Starbucks sama Coffee Bean kan. Ya, jadi itu tadi kalau kita punya value-nya udah jelas, akhirnya orientasi kita pertama aja ya, P pertama mengenai produk dan services itu bisa disempurnakan dan tidak melulu si kopinya. Dan saya juga waktu itu juga buat tantangan tanda kutip bahwa what is the inovasi atau renovasi dia yang akan lebih berharga. Kira-kira apa, Vi? Inovasinya atau renovasinya dari Starbucks yang lebih berharga ketimbang meluncurkan kopi baru, kopi untuk perempuan atau kopi apa gitu, kira-kira apa? Ya, fasilitas di tempatnya, lokasi tempat, jadi tempat ininya membuat lebih nyaman customer. Exactly. Ya. Dan juga kalau mau lebih lompatannya lebih jauh, kalau dia buat co-working space branded Starbucks, saya yakin kok ya. Moga-moga Starbucks mendengarkan ya. Kalau dia buat co-working space brandnya Starbucks, mau dia jualannya teh aja, saya yakin masih akan jauh lebih menghasilkan ketimbang kalau dia hanya berinovasi di seputar kopinya aja. Itu maksud Jadi saya salah satu penghidupannya gitu loh. Ya, jadi lebih nyaman ketika melakukan aktivitas kampus ataupun kantor dari Starbucks ya, Pak Bas, kalau mereka melakukan inovasi seperti itu, menyediakan co-workspace. Ya, jadi itu salah satu penghidupannya hanya dengan melihat satu aspek atau satu bauran marketing itu di product and services atau packagingnya. Saya selalu mengawinkan packaging itu dengan produk karena nggak ada P yang khusus packaging, jadi biasanya itu bagian dari produk. Dari produk ya. Terus yang kedua soal promotion. Ya, sama ini teman-teman kan hanya berkutat di promotionnya, subset di price discount. Padahal yang namanya promotion itu Masya Allah banyak sekali pilihannya. Beriklan itu promosi. Brand activation itu promosi. Sales promotion itu promosi. Publicity atau public relations itu juga promosi. Publicity event, Mas. Ya, publicity events ya. Saya waktu itu menggunakan PR saat saya di Fonterra di Anlin itu, saya nggak main hanya berbicara soal press conference, press release, akhirnya ada coverage, liputan, happy di situ. Bahkan saya waktu itu saya ganti agensi PR-nya, ya,
dan kebenaran dari Indonesia ke Indonesia juga menggunakan Inkemaris pada saat itu. Saya brief Inkemaris pada saat itu bahwa fungsi dari PR ini tidak hanya press conference saja. Itu mah siapa aja bisa melakukan. Tapi harus punya kemampuan untuk lobby. Melobi pemerintah, melobi stakeholders untuk bisa ujungnya adalah mencanangkan Hari Osteoporosis Nasional. Ini hanya salah satu promosi yang betapa kalau dipikirkan, dikaitkan dengan value, itu bisa memudahkan kita berpromosi selain hanya sekedar price discount, buy one get one free, atau BOGOF istilahnya, buy one get one free, BOGOF. Nah itu yang kedua, apalagi Vi? Product, promotion, ada pricing, ada placement pun bisa betul. penempatan produk. Personal selling juga bisa, Mas. Personal selling, ya bisa juga, ya menggunakan Promotional girl itu kan. ya sales promotion girl. Ya. Walaupun zaman sekarang kayaknya nggak boleh disebut sales promotion girl, Pak. Nggak equal katanya. Sales promotion boy juga ada katanya. Disebutnya aser sekarang. Aser ya kalau salah. Ya, betul. Kayak Iya. gitu. Jadi itu penghidupannya tapi banyak sekali. Dari paling tidak itu baru 4P yang mendasar. Ya, product, pricing, promotion, sama placement. Terus ada yang kelima yang selalu saya bilang yang cukup relevan ke teman-teman khususnya yang berbisnis di apa namanya otomotif atau di kuliner atau di apa namanya fashion. Kadang-kadang physical evidence yang kelima itu juga bisa dimainkan. Jadi sekali lagi tergantung industri dan kategori. Jadi kalau 4 yang mendasar itu berlaku untuk semuanya. Tapi yang kelima, keenam, ketujuh itu saya anggap sebenarnya yang kelima aja yang lebih ada relevansinya untuk sebahagian industri atau kategori. Kalau yang lain itu kan ada proses, ada people, saya pikir saya nggak terlalu buy-in untuk yang proses sama people. Karena itu ya people sama proses itu bagian dari sumber daya ya. Tergantung tingkatnya seperti apa. Saya nggak terlalu itu. Tapi paling nggak 4+1 itu yang. Dan tambahannya yang saya bahas di value creation di workshop saya itu selalu ada satu aspek yang namanya omnichannel. Ya kalau kita sering dengar pembahasan dengan Mas Hadi Kuncoro ya, Power Commerce, dia bicara soal omnichannel. Salah satu pakarnya. Dia ngelihatnya dari seamless ya, Pak. Kenapa? Jadi seamless di antara online dan offline ya. Exactly. Itu jadi integration dan dari offline sama online. Ada channel promotion, channel selling, sama channel of distribution tuh istilahnya menjadi satu dan urutannya, alur-alurnya, permutasi dan kombinasinya banyak sekali dan itu harus kita pahami. Itu kalau masuk bagian 4E itu, Mas. Distribution yang namanya everywhere itu. Omnichannel itu termasuk 4E itu. Jadi 4P cuman pas distribusinya lompat ke 4E. Ya, dan juga mengkombinasi tambahan Pak Bi, benar. Jadi ada placementnya, promotionnya, dan juga sellingnya. Ya, selling, the activity of selling. Zaman sekarang ini kan selling itu benar-benar satu hal yang seamless tadi yang Vivi bilang. Ya, apalagi Vivi di financial services sekarang kan sudah ada yang namanya decentralized financial. Ya, decentralized financial itu adalah tantangan dari cryptocurrency. Cryptocurrency itu decentralized financial. Nah itu seru sekali kalau dipahami industrinya. Iya. Kalau cryptocurrency sangat bergantung sama Elon Musk. Kalau dia nge-tweet satu tweet, Bitcoin-nya langsung ambles. Ngeri. Iya. Itu ngeri, Pak. Saya ngelihatnya kalau saya lihat industri itu,
it's a matter of time sebenarnya. Kalau centralized government kita atau centralized government-nya di semua negara tidak terlalu kuat, akhirnya menjadi decentralized. Ya. Ya itu tadi kripto yang akan hidup. Kalau mereka udah mulai ngasih apa namanya interest rate, kalau dia sudah mulai ngasih apa namanya liquidity yang jauh lebih tinggi dari yang sekarang, kalau dia ngasih apa namanya e-walletnya sudah semakin kuat, wah mata uang hanya rupiah, yang lain-lain bisa terancam. So itu tugasnya Vivi lah. Ya, itu saya ingat Mainannya. zaman dulu waktu kita bikin event gitu Mas. Itu kan suka jualan di tempat ya. Itu Ya. panitia suka bikin kupon ya. Kupon 100.000, 50.000. Itu saya pernah dipanggil tuh, Mas. Dipanggil otoritas. Wah, ini pengandaan uang ini. Karena ada uang 100.000 dan ada kupon 100.000 katanya. Sekarang itu Bitcoin dengan mudahnya itu. Uang 100.000-nya masih ada, Bitcoin-nya juga ada lah. Itu dia. Seru kan? Iya, iya. Menarik. Oke. Ini tanpa terasa waktunya udah hampir jam 8, Mas Baskara kan mau swab test apa itu? Iya, saya harus nanti antigen kan. Kemarin saya cek dia tutup 8.30. Terus Gitu. tutup pagi, jadi saya harus jalan jam 8 ini, Pak. Iya, makanya. Jadi bukannya... Terima kasih banget nih Pak Bi, Pak Bas, saya udah dapat pencerahan nih. Paling tidak tadi kalau izin tadi saya dapetin 3 hal nih, Pak Bi, Pak Bas. Value creation itu harus relevan dengan target market ya Pak. Kemudian value creation ini harus tercermin juga dalam atribut-atribut yang ada di perusahaan. Tadi misalnya bisa dihidupkan dari 4P tadi ya Pak Bas ya, Pak Bi. Kemudian value creation ini sebenarnya bukan nggak statis, dia dinamis juga. Bisa seperti Anlen tadi kan, kalau saya ngikutin yang IG Live-nya Bapak, pertama itu sebagai susu dengan vitamin D gitu ya Pak ya. Yang Kalsium ini tinggi. ya, terus kalsium tinggi. Kemudian dia naik lagi dengan vitamin untuk tulang dan akhirnya untuk nutrisi tulang ya Pak Bas ya. Jadi selalu dinamis tergantung dengan kondisi target marketnya, gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Iya, terima kasih banyak pencerahan nih Pak Bi, Pak, bermanfaat banget Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya izin nih. Iya, Mas Bas, monggo silakan. Yes. Ada pesan-pesan buat teman-teman, karena sebentar 4 menit lagi sudah jam 8. Saya nggak mau Mas Bas terlambat nanti untuk antigennya. Monggo silakan Mas. Ya, apa namanya, mungkin pesan yang saya ini sebagai penutup adalah apa namanya, yaitu tadi yang namanya value itu sangat-sangat penting, dan ini nanti akan kalau ditingkatkan lagi, tidak hanya bisnis Anda menjadi bisnis yang apa namanya growth-nya sustainable, tidak hanya profitable juga, tapi akan langgeng istilahnya. Dan biasanya value creation ini akan membantu bisnis ini lebih tahan terhadap situasi krisis. Kalau di situasi krisis, brand-brand pilihan kan menjadi lebih sedikit. Maksud saya gini, brand-brand yang dipilih, maksud saya Pak Bi, brand-brand yang dipilih itu menjadi lebih sedikit. Jadi konsumen nggak mau ambil resiko, dia hanya akan memilih brand-brand yang punya value. Nah, kalau brand yang nggak punya value menjadi pilihan nomor berapa, alias tidak akan terpilih gitu loh. Jadi generik lagi. Kembali ke generik lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang belum punya, segeralah menciptakan value dan membangun value itu sebelum terlambat gitu ya Pak Bi ya. Dan kalau memang sudah punya produknya, bisnisnya sudah berjalan, tetap masih bisa dilakukan. Jadi bukan berarti harus baru buka PT baru, buka produk baru, enggak. Ya, masih bisa melakukan. Itu sih dari saya Pak Bi. Terima kasih. Workshopnya kapan Mas yang paling dekat untuk value creation? Insya Allah nanti tanggal 21-22 Juni.
Juni, oke. 22 Juni. Nanti akan ada di IG saya akan post. Insya Allah kalau nggak Teman, malam ini. ya, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Ini Anda harus memperdalam karena value creation itu tidak hanya sekedar IG live gitu. Itu harus ada apa namanya, ada makalahnya yang kemudian dijelaskan. Di situ ada naluri yang harus dibangun, ada wisdom yang harus dibangun. Jadi tidak cukup dengan IG live atau postingan di IG. Sehingga saya sarankan Anda untuk mengikuti workshopnya Pak Bas untuk value creation, mendalami tentang value creation. Sementara saya juga ada workshop nanti tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni, itu tentang magnet branding. Jadi ya kita ini sama-sama pengen sharing sebanyak mungkin ya. Iya. Jadi begitu. Jadi mungkin ada tambahan, Mas Bas, ada workshopnya itu apa aja yang dipelajari atau gimana? Mau silakan, Ya, feel free. jadi itu nanti tanggal 21-22 Juni, insya Allah kita 2 hari penuh. Terus nanti akan ada apa namanya pembahasan mulai dari bisnis fundamental ya, analisa bisnis yang diperlukan, yang penting-penting, dan habis itu kita akan belajar bangun creation itu, apa kita bangun value-nya. Lalu dari situ bagaimana cara menghidupkannya. Nah, terus sampai dengan fase kita buat KPI-nya sama bagaimana budgeting-nya. Termasuk tadi pertanyaan Vivi, bagaimana untuk meyakinkan tim internal kita sebelum kita tanda kutip promosikan value itu ke konsumen langsung. Jadi cukup padat, tapi juga akan sangat interaktif. Jadi teman-teman akan sangat terbantukan. Dan kebanyakan keluar dari situ sudah ada yang punya bibit-bibit value-nya dan bisa langsung dipraktekkan secara langsung. Gitu. Jadi tergantung dari kemampuan Anda sekalian, tapi di situ akan dikasih resep-resepnya supaya bisa langsung dapat prosesnya untuk menciptakan value itu. Itu sih Pak Bi dari saya. Mantap. Matur nuwun banget Mas Baskoro sudah hadir untuk memperkaya wawasan dari follower saya tentang value creation dan pentingnya value creation yang sangat terkait erat dengan brand dan terkait erat juga dengan psikologi. Ini nanti akan kita lengkapi supaya teman-teman punya wawasan yang lengkap tentang bagaimana membangun bisnis dan brand secara utuh. Saya sudah sampai di sini, Mas Bas. Besok kalau ke Surabaya, hati-hati, stay safe, stay healthy. Terima kasih Pak Bi kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.